Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita pada minggu ke-18 setelah Trinitatis, yaitu tertulis dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggur itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kau perbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita pasti pernah mendengar tak kenal maka tak sayang, meskipun sudah ada di warta jemaat atau tadi kita bisa membacanya sendiri. Nama saya Pendeta Ririn Mayerlina Borusinurat. Saya yakin di tempat ini mungkin tidak ada Borusinurat karena termasuk langka. Sekalinya ada Borusinurat. Oh, sarupa ulinami. Suami saya marga Banjarnahor atau Marbun. Kami melayani di HKBP tetangga ini saja. 10 menit, 15 menit lah paling lambat kalau ada macet-macet dikit. Cibubur. Kami melayani tepat di bulan 8 itu 1 tahun. Jadi kalau dihitung ini bulan 10, kalau hitungannya tanggal 7 tepat, ini adalah 1 tahun 2 bulan. Sudah 6 gereja yang pernah dilayani selama di HKBP. Secara singkat, HKBP Laguboti, kalau pernah ke Laguboti, kalau belum pernah pergilah karena Silangit dekat. Kemudian di HKBP Pematang Siantar, di HKBP Marihat, kemudian ke HKBP Pineng Resort Singapura, kemudian ke HKBP Sentang Resort Kisaran, dan kemudian HKBP Koserna Padang Bulan Medan. Sejauh ini di HKBP Cibubur. Setelah itu saya tidak tahu. Saya nikmati dulu yang bercibubur-cibubur ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian dulu untuk perkenalan saya. Kurang lebih boleh dihubungi nomor di bawah ini. Kalau tidak ada, ya sudah tidak usahlah.
Cari saja Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, semua ada di situ. Jadi saya mau mengingatkan kita tentang lagu yang viral belakangan ini karena kejadian seorang anak sekolah yang jatuh ke jurang di Samosir. Mungkin kita, baik itu kalangan muda, tua, anak-anak, kalau nggak pernah katanya mendengarkan ini, berarti dia termasuk katruk. Khusus untuk lagu ini. Ada yang tahu apa lagunya? Margogo Ijurbari. Kalau dinyanyikan, ya nggak mungkin lah kita nyanyikan sekarang untuk menyanyikan itu. Dalam kalimat itu saya tertarik dengan kalimat Margogo Ijurbari doau amang inang. Margogo Ijurbari doau amang inang pasikolahonau, itu artinya adalah kita mau diajak untuk mengingat betapa besar pengorbanan dari orang tua sampai kita dijadikan seperti sekarang ini. Mungkin kalau bagi yang remaja dia akan menganggap lebih sepele, masih tahap ini. Kalau tahap ini saya belum tahu mau jadi manusia atau tidak. Maksudnya saya mau jadi manusia berguna atau tidak. Tapi yang pastinya kalau kita memikirkan lagi lebih dalam bahwa penulis lagu ini betul-betul memuat makna yang begitu dalam, mengingatkan kita bahwa orang tua kita begitu bersusah payah untuk bagaimana anaknya ini terdidik dan menjadi manusia yang berguna, bukan hanya sebatas dia sekolah setinggi-tingginya S1, S2, S3, S-teler kalau ada, sayangnya tidak ada, tapi yang pasti tujuannya untuk membuat kita menjadi manusia yang berguna. Tapi di saat seseorang tidak menghargai ini, atau dalam kata bahasa Batak dikatakan botolungun, tidak ada botolungun, tidak sadar akan dirinya sendiri dan orang tuanya, maka apa yang diharapkan orang tua atas dirinya tidak akan seperti ekspektasi orang tuanya. Andaikan terbalik situasi, kita yang sebagai anak sekarang, kita bayang-bayangkan dulu kita yang jadi orang tua, apakah kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih ke orang tuanya dan menolak setiap ajaran dari orang tuanya? Bagaimana kira-kira yang kita rasakan? Saya yakin di sini semuanya pasti ada yang tiba-tiba stres, depresi akan kelakuan anaknya, padahal sudah disekolahkan sedemikian upaya dari orang tuanya. Artinya adalah kita harus menghargai setiap pemeliharaan dari orang tua kita. Saya mau katakan itu masih bentuk dari bagaimana tuntutan dari manusia ke manusia. Bagaimana pula dengan Allah yang memelihara hidup kita, yang betul-betul mau mendidik kita, yang walaupun kita dalam satu hari 3 kali melakukan kesalahan, tetapi dia terus dengan penuh kesabaran mau memberikan kasihnya, tarik ulur seperti mau membuat layang-layang naik ke atas. Seperti itulah kita dikehendaki Tuhan. Ya nggak apa-apalah tarik ulur, yang penting naik ke atas sampai setinggi-tingginya. Itu harapan. Tapi ketika kita tidak menghargai pemeliharaan Allah, maka semuanya akan sia-sia. Itulah gambaran-gambaran yang boleh kita lihat dari nyanyian yang disampaikan oleh seorang penulis Margogo Ijurbari itu. Dia mau mengungkapkan isi hatinya. Seperti itu pula nyanyian tentang kebun anggur di dalam nas ini. Nabi Yesaya menuliskan ini karena dia ingin mengungkapkan bagaimana Allah yang penuh dengan kesabaran, yang memilih bangsa Israel, kemudian menuntun mereka, kemudian bagaimana mereka melakukan kesalahan, Allah terus memberikan kasih sayangnya, tapi mereka tidak menghargai kasih sayang itu. Maka Allah pun bertanya-tanya kepada mereka, apa yang harus kuperbuat lagi? Apa ada yang belum kuperbuat untukmu? Kira-kira begitu jugalah ketika orang tua mau bertanya kepada anaknya, karena dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk anaknya.
Itulah gambaran nyanyian pada khotbah kitab saat ini. Andaikan misalnya selesai kebaktian ini ada acara untuk kumpul bersama di ruangan tertentu, mungkin yang nyanyi tadi napa sebelum ya, yang tadi itu ya, atau campuran gabungan ya. Kalau misalnya tadi lagu pembuka itu yang ada beberapa orang saja yang nyanyi, mereka bernyanyi Margogo Ijurbari, pasti itu berhasil dinyanyikan mereka dengan benar-benar sampai ke dalam hati yang paling dalam. Karena lagu itu betul-betul mengandung seni yang sangat tinggi dari kata-katanya yang mengingatkan kita tentang bagaimana menghargai pengorbanan orang tua menyekolahkan kita. Sekarang bukan hanya sebatas itu, bahwa nas ini adalah nyanyian yang digambarkan, dikatakan nyanyian tentang kekasihku. Siapakah kekasih dari Nabi Yesaya? Kekasih Nabi Yesaya ini adalah Allah. Kalau dalam bahasa Batak dia pakai kata hasian. Kalau bahasa Indonesia langsung diterjemahkan sayang. Andaikan kita mau mengatakan ke orang lain sayang, itu karena kasih sayang kita. Tapi jangan perempuan ke pacar temannya disampaikan seperti itu hanya untuk mau menunjukkan kedekatan, nanti dia marah. Atau ibu-ibu inang di sini contohnya bicara ke suami orang lain terus bilang hasiaku, waduh itu bisa gawat karena nanti istrinya dan amang itu akan bertengkar di rumah. Apalagi kalau istrinya yang langsung mendengar secara langsung. Artinya adalah supaya kita mengerti kata kekasih di sini ungkapan keakraban antara Yesaya dengan Allah. Jadi digambarkan secara makna alegoris, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasih itu mempunyai kebun anggur katanya. Dalam Alkitab banyak sekali gambaran yang dipakai, tapi yang dipakai itu adalah kebun anggur. Gak pernah dipakai jengkol, gak pernah. Gak pernah dipakai andaliman, gak pernah. Karena di daerah Palestina itu juga banyak anggur, dan kalau kita jumpai sampai ke perjanjian baru banyak membicarakan tentang pokok anggur. Jadi anggur ini adalah makna hiasan sebenarnya yang mau dipakai untuk menggambarkan. Jadi kebun anggur itu adalah bangsa Israel. Kalau dikatakan di ayat 7 kaum Israel dan orang Yehuda, dan pemilik kebun anggur itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Allah memelihara kebun anggur? Kita bayangkan saja kalau kita memiliki kebun, apa yang harus dilakukan supaya bisa menghasilkan? Kita lakukan sepenuhnya, sekuat tenaga, sekuat energi, supaya dia menghasilkan banyak. Tapi jangan salah, bukan hanya sebatas banyak, tapi betul-betul bermutu, berkualitas. Ada yang banyak, tapi di dalamnya tidak laris, karena mungkin buah yang dihasilkan adalah asam atau yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari kualitas pasar. Jadi yang mau dimaksud di sini adalah bagaimanakah gambaran orang Israel pada saat itu. Gambaran orang Israel pada saat itu adalah mereka sedang dalam masa jaya-jayanya dalam segi ekonomi, tetapi justru mereka ini tidak mau mengikuti apa kata Tuhan. Mereka ini betul-betul dipelihara seperti bagaimana disampaikan mulai dari ayat 2, dari ayat 1, ditempatkan di bukit yang subur, kemudian dicangkul, dibuang batu-batunya, artinya dipersiapkan semuanya media tanamnya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Jadi kalau misalnya diteliti lebih dalam lagi, pokok anggur pilihan ini adalah sangat mahal harganya, yaitu anggur sorek kalau namanya dalam bahasa Ibrani. Jadi ini yang paling mahal, semua dipersiapkan sampai-sampai dijadikan atau didirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan dibuat satu pagar supaya tidak mudah masuk binatang-binatang. Artinya adalah dari rasa aman, semua dicukupkan, dipelihara. Bagaimana supaya menghasilkan tanaman yang betul-betul berbuah manis dan banyak. Dinanti-nanti oleh pemilik anggur, tetapi sangat disayangkan
Seperti gambaran dalam nas inilah yang terjadi. Umat Israel yang begitu dipelihara, tapi justru hasil dari perbuatan perangainya adalah seperti buah anggur yang asam. Buah anggur yang asam ini biasanya tidak lagi bernilai atau bermutu. Maka karena kualitas dari perbuatannya, sama seperti bagaimana orang tua mengkehendaki anaknya supaya anak yang berguna, tiba-tiba menjadi anak yang tak berguna. Katanya dia mau sekolah, pergi ke perantauan kuliah, tiap bulan dapat uang kiriman seolah-olah gaji. Sekolah kau nak, kuliah, iya pak, iya ma. Tahu-taunya gak lulus dari kuliahnya. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena terikut-ikut teman, game online, bahkan kehidupan-kehidupan yang dianggap istimewa kalau sudah berbaju baru, tas baru, HP baru, semua baru. Itulah harapannya. Seharusnya yang saya miliki adalah segala sesuatu yang branded. Itu yang diharapkannya. Akhirnya pun dia terlena, uang kiriman orang tuanya habis sekejap mata 2 hari saja. Orang tuanya nanya, masih kuliah nak, di mana kuliah nak? Lengkap semuanya pertanyaan ini. Anaknya menjawab, iya ma, ini lagi ngerjain tugas, udah dulu ya ma, karena nanggung game online-nya. Akhirnya semuanya sirna. Dia pulang ke rumahnya, akhirnya dia pun jujur, orang tuanya bisa mati berdiri kalau sudah begitu. Artinya tidak sesuai dengan apa harapan buah. Seperti Allah mengharapkan umat Israel dengan buah anggur yang manis, tapi justru yang ada adalah asam. Jadi dalam nas ini Allah memberikan peringatan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa itu bahwa mereka patut harus dimusnahkan seharusnya. Tapi karena Allah berbelas kasih, sebelum mereka sampai kepada penghukuman ataupun pembuangan, Allah mengingatkan mereka supaya mereka mau berbalik. Ternyata terus menerus melakukan itu. Sampai-sampai Allah mempertanyakan di ayat yang keempat dengan kata apatah lagi. Dalam bahasa Indonesia biasanya kita mendengar apakah. Kalau ini apatah. Kalau dikatakan apatah, ini bermakna kalimat retorik, yang artinya kalimat yang tidak membutuhkan sebenarnya jawaban karena jawabannya sudah ada dalam pertanyaan itu sendiri. Apakah yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kau perbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Allah kecewa dalam nas ini. Allah kecewa kepada kita kalau kita terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Bukan berarti kalau Allah memberikan kasihnya yang besar, pengampunannya yang besar, lantas pengampunannya ini seperti mesin cuci. Yang kapan saja kita mau memakai baju dari lemari, kemudian kita membuangnya ke dalam mesin cuci, dibersihkan kembali, pakai lagi sesuka hati, kemudian masukkan lagi, bukan yang seperti itu. Meskipun di dalam HKBP kalau ditanya kapan bisa dilakukan perjamuan kudus, jawabannya sebenarnya sesering mungkin. Tapi kalau mengingat waktu, menghemat waktu, jarak semuanya, akhirnya HKBP pun dalam setiap gereja membuat waktu tertentu untuk perjamuan kudus. Tapi tetap juga dibuka peluang jika ada yang rindu perjamuan kudus di rumahnya, pasti dilayankan di rumahnya itu. Itulah yang mau dimaksud pengampunan Allah itu, bukan pengampunan yang murahan, tetapi manusia yang harus sadar akan apa yang diperbuatnya. Adakah di sini yang pergi ke tempat atau pasar buah, Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, dia mau membeli sesuatu buah, misalnya kayak mau beli jeruk, kemudian dia bilang seperti ini, kalau boleh yang asam semua ya. Saya rasa nggak ada yang seperti itu. Atau kalau dia mau misalnya mau beli sesuatu, kalau boleh yang busuk-busuk ya. Nggak pernah terjadi seperti itu. Mungkin kita yang hidup di kota jarang melihat orang menampi beras. Kalau seseorang menampi beras di kampung, mamiar boras katanya, itu biasanya disisihkan yang kotornya. Dalam bahasa Batak monis, dalam bahasa Indonesia apa? Menis. Pokoknya yang kotor-kotornya ya, dipisah-pisahkan itu.
Setelah dikeluarkan seperti itu, maka yang busuk ini, yang jorok ini akan dibuang. Belum pernah saya lihat terjadi kalau dia membersihkan beras, udah dilihat yang kotor tapi disatukannya aja tetap. Itu namanya sudah perlu diperiksakan ke RSJ, rumah sakit jiwa. Kalau sempat dia mau menampi beras dan dipisahkannya terus disatukan lagi, dimasak, nah ini udah kurang kerjaan namanya. Tapi Allah dalam nas ini mengatakan orang-orang yang seperti itu harus dibinasakan. Orang-orang yang seperti itu harus disingkirkan. Dan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan kita akan mendapatkan upah dari apa yang kita lakukan. Karena kemarahan Allah pun mengatakan bahwa aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Kemudian melanda temboknya, kebun itu diinjak-injak, ditumbuhi semak-semak dan tidak lagi dirantingi, tidak lagi disiangi, biarkan aja tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya hujan tidak turun ke atasnya. Bayangkan saja kita yang sudah berapa bulan tidak merasakan hujan, aduh, sudah sesak napas rasanya. Tidak hidup sehat lagi ini kita yang hidup di sini ini sebenarnya. Tapi bayangkan kalau dengan kemarahan Allah mau mengatakan ke kebun anggur itu demikian, artinya adalah ini tidak lagi diberi kesempatan sebenarnya untuk dapat berbuah. Sehubungan dengan inilah HKBP yang tanggal 7 Oktober kemarin baru ulang tahun yang ke-162 tahun, nas ini sangat tepat untuk mengingatkan kita di manakah buah atau apakah buah dari umur 162 tahun di HKBP. Bagaimana generasi muda dapat mempertahankan imannya dan juga mau mengajak orang-orang yang gak pernah ke gereja menjadi ikut ke gereja. Bagaimanakah buah-buah dari yang manis itu dapat betul-betul dipertahankan untuk menunjukkan kualitas HKBP memang layak untuk berumur 162 tahun. Saya yakin umur 100 tahun aja sulit untuk dicari, apalagi 162 tahun, tidak ada itu, saya yakin. Karena itulah kemajuan HKBP sangat ditentukan oleh pengajaran orang tua ke anaknya. Bagaimana supaya HKBP ini tetap maju dan berbuah manis? Kalau misalnya kita pada masa COVID ini betul-betul memerlukan garda depan, kali ini di dunia ini yang garda depan itu adalah salah satunya gereja. Nas firman Tuhan saat ini dihubungkan dengan topik minggu, Allah mengkehendaki keadilan katanya. Karena ada yang tidak tepat yang dilakukan oleh umat Israel maka Allah marah. Ada kelaliman atau keonaran, itu yang membuat Allah marah. Maka dalam nas ini jelas sekali garda depan itu adalah gereja yang mau memberitakan keadilan dan hukumnya. Bagaimanakah melakukan keadilan di tengah-tengah dunia ini? Ini masa-masa yang menuju ke perpolitikan. Sudah dimulai sebenarnya sedikit-sedikit. Kita sudah melihat beberapa poster yang terpajang, caleg-caleg, hati-hati. Keadilan dan ketidakadilan itu untuk menciptakan pemimpin yang adil dan tidak adil itu sebenarnya lahir dari orang-orang pemilihnya juga. Bagaimana kita mau memilih? Kebanyakan memang kalau banyak diberi, maka saya akan memilihnya. Kalau sedikit yang diberi, saya tidak akan, kemungkinan besar tidak akan memilihnya. Bagi orang yang punya integritas, bukan karena itu dia mau memilih A atau B, tapi karena memang betul-betul dia mau melihat inilah yang layak. Jangan sampai setelah dipilih baru kita mengatakan gak cocok dia jadi pemimpin. Kata-kata itu yang sering terjadi. Marilah menjadi masyarakat Indonesia yang bijaksana, tunjukkan bahwa kita adalah warga gereja yang bijaksana, yang mau memerdekakan sesama kita, yang menunjukkan bahwa saya kualitas gereja yang seperti ini, yang memang keadilan itu harus diutamakan di tempat ini. Mungkin pada saat itu ketidakadilan yang terjadi, tapi bagaimana supaya anak-anak muda di sini, banyak anak muda ya, generasi muda betul-betul mau
melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tidak bersikap onar, membuat kerusuhan satu sama lain, tapi menciptakan shalom atau menciptakan damai bagi kita di tempat ini ataupun di mana saja. Sangat mengecewakan jika seorang anak yang sudah dididik dari kecil, guru sekolah minggu pula, pelayan gereja pula, tiba-tiba dia giliran mau menikah, pergi ke agama lain. Sangat disayangkan. Jadi tidak ada gunanya bagaimana pendidikan di keluarga, mendidik dia mulai dari sekolah minggu, gak ada gunanya. Sangat disayangkan sekali ketika anak ini benar-benar anak yang baik. Kalau ada cerdas cermat Alkitab ini juara 1, tahu-taunya giliran terdengar berita maaf, karena kebetulan tadi ada yang kena RPP ya, tiba-tiba namanya dibacakan. Jadi sangat disayangkan sekali kita tidak menghargai pemeliharaan itu. Jadi di manakah letak keadilan? Tidak ada lagi kalau demikian. Kemudian kita melihat ada orang yang misalnya tidak menghargai hubungan suami istri, yang dia tidak menghargai dengan cara apa? Maaf, selingkuh. Ada orang yang tidak menghargai, itu juga bentuk-bentuk yang sebenarnya adalah kelaliman, kejahatan. Maka marilah kita perbaiki diri kita. Jangan koreksi orang lain dulu, koreksi diri sendiri. Supaya kita betul-betul tahu apa yang dikehendaki Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita sudah tahu salah, jangan diulangi lagi. Perbaiki saja, karena tujuan firman Tuhan adalah salah satunya menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang tepat. Kalau kita masih mau diingatkan orang lain, syukurilah. Jadikanlah itu untuk membuat kita lebih baik lagi. Pemeliharaan Tuhan jangan disia-siakan, pengajaran orang tua jangan disia-siakan, supaya kita semuanya beruntung dan berbahagia. Tidak ada orang yang suka hidupnya tidak berbahagia, tidak ada. Yang ada adalah orang itu suka hidupnya berbahagia. Kalau ada orang yang hidupnya suka tidak berbahagia, juga perlu diperiksakan ke rumah sakit. Kalau ada orang yang suka hidupnya itu onar di rumah, itu juga perlu diperiksakan ke rumah sakit. Tapi kalau ada orang yang pingin supaya hidupnya itu adalah hidup dalam kebahagiaan yang utuh dari Tuhan, inilah orang-orang yang benar-benar mau menghidupi firman Tuhan dan Tuhan hidup di dalam rumahnya. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mau mengikuti kehendak-Mu, karena Engkau mengkehendaki keadilan di tengah-tengah kami. Ya Allah, kami bersyukur untuk umur 162 tahun HKBP. Dimanapun HKBP berdiri dan berkembang, tetap Engkau adalah kepala gereja yang mengajarkan kami akan firman-Mu. Ya Allah, kami pada saat ini, kami yang beribadah di sore hari ini, kiranya Engkau memberkati setiap orang dalam pergumulannya atau sukacitanya. Jadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Ya Tuhan Allah, kami mengingat pada saat ini untuk setiap anak-anak muda yang dapat beribadah, yang merindukan jodoh, yang merindukan pekerjaan yang layak, yang merindukan kedamaian. Kami yakin dengan penuh iman yang benar mereka akan mendapatkan yang terbaik. Begitu juga dengan orang tua yang bekerja setiap hari, anak-anak muda, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran dalam mencari nafkah setiap hari, agar mereka dapat menghasilkan buah, dan buah itu dapat menjadi berkat untuk keluarga dan orang-orang sekitarnya. Ketika kami Tuhan atau jemaat di tempat ini dalam keadaan sakit, kiranya Engkau Tuhan kami yang memberikan kesembuhan, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Ya Allah Bapa kami, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan.